Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, salam sukses luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi tentang strategi menentukan pelanggan yang tepat untuk jangka panjang. Analisa yang akan kita bahas dalam materi ini adalah apakah semua pelanggan bernilai sama bagi sebuah bisnis? Lalu, apa itu nilai jangka panjang pelanggan atau customer lifetime full? Kemudian, bagaimana hal itu bisa membantu bisnismu? Sahabat entrepreneur, salam sukses luar biasa. Pepatah berkata, pelanggan adalah raja. Tanpa mereka, bisnismu tidak akan ada. Tapi, apa semua pelanggan bisnismu bernilai sama bagi bisnismu itu sendiri? Bayangkan, sebuah bisnis mainan kayu edukatif bernama Kayu Toys. Pelanggan mainan buatan tangan ini terdiri dari beragam orang. Tapi, Kayu Toys ingin fokus pada pelanggan yang tepat. Kayu Toys memilah-milah pelanggan mereka saat ini ke beberapa tipe dan mengevaluasinya untuk menentukan nilai bisnis jangka panjang para pelanggannya. Dengan mengetahui pelanggan yang bernilai jangka panjang, kamu bisa fokus pada tujuan bisnismu. Selain mencari tahu kesukaan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan, kamu juga bisa bertanya bagaimana dengan kebutuhanmu. Berhargakah pelanggan ini bagi bisnismu? Berapa biaya untuk meraih mereka? Nah, pelanggan yang bernilai jangka panjang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Caranya dengan melihat keseluruhan hubunganmu dengan suatu tipe pelanggan dan memperkirakan berapa nilai pelanggan tersebut bagi bisnismu. Mengetahui customer lifetime full target pelanggan membantumu mengembangkan kriteria pelanggan yang tepat. Dengan customer lifetime full, kamu bisa memutuskan berapa biaya yang ingin kamu keluarkan untuk membuat mereka jadi pelanggan setia. Sahabat entrepreneur, salam sukses luar biasa. Tips bagaimana menentukan customer lifetime full. Ada banyak cara untuk menghitung customer lifetime full, tapi kami akan tunjukkan cara paling sederhana untuk melakukannya. Misalnya gini, Risa punya penginapan yang bernama Oma Risa. Untuk mendapatkan customer lifetime full-nya, Risa harus mempelajari kinerja bisnisnya selama ini. 3 hal yang harus dicermati Risa adalah rata-rata transaksi setiap pelanggan per tahun, rata-rata keuntungan per transaksi, dan rata-rata jumlah tahun seorang tamu menjadi pelanggan tetapnya. Untuk rata-rata transaksi setiap pelanggan per tahun, Risa mengetahui kalau sebagian besar tamunya menginap sekali dalam setahun. Untuk menghitung keuntungan per transaksi, Risa melihat rata-rata pembelanjaan tiap tamu, yaitu Rp1.000.000. Setelah dikurangi sejumlah biaya, Risa mencatat profit 25% dari setiap nota. Artinya, keuntungan Rp250.000
per tamu. Untuk rata-rata jumlah tahun seorang tamu jadi pelanggan, Risa mengetahui kalau sebagian besar tamunya menginap kembali 1 kali pada tahun berikutnya. Artinya, mereka setidaknya menjadi pelanggan selama 2 tahun. Risa mendata semua angka ini. Setahun sekali menginap, profit 250.000 per tamu. Menginap 2 tahun berturut-turut dan memasukkannya dalam sebuah rumus. Ini rumusnya, rata-rata transaksi setiap pelanggan per tahun. Rata-rata keuntungan per transaksi. Kemudian rata-rata jumlah tahun seorang tamu menjadi pelanggan. Maka itulah yang disebut dengan customer lifetime full, pelanggan setia. Setelah mendapatkan customer lifetime full, Risa bisa meningkatkannya dengan membuat tamunya menginap lebih lama atau memakainya untuk mencapai target atau tujuan bisnis dan mendapat lebih banyak pelanggan. Setelah melakukan pengamatan, Risa tahu memberi sentuhan personal bagi setiap tamu bisa membuat mereka menginap kembali beberapa kali pada tahun berikutnya. Dia pun mencari ide-ide yang bisa dilakukan. Saat pelanggannya akan berulang tahun misalnya, Risa menawarkan paket kejutan ulang tahun dari Oma Risa berupa diskon harga makanan dan minuman di restoran hotel. Dia juga memberi program pelanggan setia dengan memberikan diskon 25% bagi tamu yang kembali menginap pada tahun ketiga setelah menjadi pelanggan selama 2 tahun berturut-turut. Nah, sekarang bisa kita lihat hasilnya dari apa yang dilakukan Risa dalam menggunakan customer lifetime full untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Risa menyadari dia bisa memakai customer lifetime full untuk mengevaluasi mana upaya pemasaran yang paling efektif untuk mendapatkan pelanggan baru. Saat ini Risa membagi anggaran iklannya menjadi 3. Pertama, iklan billboard dekat bandara, kemudian iklan ponsel dengan target keluarga yang ingin liburan, dan pemasaran lewat mesin pencari search engine dengan target orang yang melakukan perjalanan bisnis. Risa menghitung customer lifetime full setiap saluran iklan untuk melihat mana yang paling menguntungkan biasanya. Dia mengelompokkan pelanggan berdasarkan sumber iklan yang memberi mereka informasi mengenai Oma Risa. Lalu, ia menghitung customer lifetime full setiap kelompok yang kemudian menjadi customer lifetime full masing-masing saluran iklan. Customer lifetime full iklan billboard 325.000 dan iklan ponsel 480.000. Tapi untuk customer lifetime full iklan mesin pencari 750.000 lebih tinggi dari customer lifetime full keseluruhan Oma Risa sebesar 500.000. Dia sebaiknya memberi anggaran lebih besar untuk iklan mesin pencari. Analisa yang dilakukan oleh Risa juga membantunya menemukan calon pelanggan yang paling berharga untuk bisnisnya, yaitu orang yang melakukan perjalanan bisnis. Saat menghitung customer lifetime full para pebisnis ini, Risa menemukan kalau mereka menginap lebih dari sekali dalam setahun.